Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa secara langsung di lembah suci Tua dan memberinya tugas untuk mendakwahi Fir'aun dan kaumnya, beliau meminta kepada Allah SWT agar melapangkan dadanya dan mengirimkan saudara laki-lakinya yaitu Harun untuk menjadi nabi bersama-sama mendatangi Fir'aun guna menambah kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Allah SWT pun mengabulkan permintaan Nabi Musa tersebut. Allah juga memberikan 2 mukjizat kepada beliau sebagai bukti kenabiannya di hadapan Fir'aun dan bala tentaranya. 2 mukjizat tersebut adalah berubahnya tongkat beliau menjadi ular dan tangan yang beliau masukkan ke dalam baju beliau akan bersinar mengeluarkan cahaya seperti cahaya rembulan. Allah SWT kemudian juga memerintahkan beliau untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Allah SWT berfirman, فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah Rasul-Rasul Tuhan seluruh alam. Lepaskanlah Bani Israel pergi bersama kami. Maka sesampainya di Mesir, beliau pun langsung mengajak saudaranya Nabi Harun untuk berangkat ke istana Fir'aun dan meminta untuk menemuinya. Setelah keduanya masuk ke istana, Fir'aun berkata, "Apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Kami datang untuk menyampaikan risalah dari Rabb penguasa langit dan bumi dan mengajakmu serta kaummu untuk beriman kepadanya." Fir'aun pun terkejut dan berkata dengan sinis, "Beraninya kamu berbicara seperti itu, padahal aku sudah merawatmu sejak bayi, mendidik dan membesarkanmu di dalam istanaku. Kemudian setelah itu kau membunuh seseorang tanpa alasan yang benar, dan kau pun menjadi seorang penjahat. Sekarang kau kembali hanya untuk menyampaikan perkataan semacam ini?" Nabi Musa alaihissalam menjawab bahwa dia telah membunuh orang tersebut tanpa sengaja. Hal tersebut juga dilakukannya sebelum Allah SWT berbicara kepadanya dan memberinya tugas sebagai nabi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun, "Berimanlah kepada Allah Tuhanmu dan Tuhan semesta alam." Fir'aun menjawab, "Siapakah Tuhan semesta alam yang kau bicarakan itu?" Nabi Musa menjawab, "Dialah Allah penguasa langit, bumi, dan segala isinya." Fir'aun kemudian memandang para menteri dan pengawalnya sambil tersenyum sinis. Dengan merendahkan Nabi Musa, dia berkata, "Apakah kalian dengar apa yang orang gila ini katakan? Dia menganggap bahwa ada Tuhan selain aku. Aku tidak tahu ada Tuhan di dunia ini selain aku." Allah Ta'ala berfirman, قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?" Musa berkata, "Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu." Fir'aun berkata, "Sungguh, Rasulmu yang diutus kepadamu benar-benar orang gila." Fir'aun pun marah dan mengancam Nabi Musa akan memenjarakannya jika dia tidak menarik perkataannya tersebut dan sujud di hadapan Fir'aun. Nabi Musa kemudian berkata, "Apakah kamu tetap akan memenjarakanku, bahkan jika aku membawa bukti kebenaran kenabianku dan perkataan yang aku sampaikan?" Fir'aun berkata, "Tunjukkan yang kau miliki." Nabi Musa kemudian melemparkan tongkatnya ke atas lantai. Seketika itu, tongkat tersebut berubah menjadi seekor ular yang bergerak dan merayap. Kemudian Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya dan setelah itu mengeluarkannya kembali. Tangan beliau pun seketika bersinar dan bercahaya seperti cahaya rembulan. Fir'aun pun terpana melihat hal tersebut. Ada rasa takut dalam dirinya terhadap apa yang diperlihatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi dia tidak menampakkan hal tersebut kepada para pengikutnya. Dia pun menuduh Nabi Musa sebagai seorang penyihir dan dukun yang ingin menipu rakyatnya dengan perkataan dan sihirnya. Fir'aun mengancam akan mendatangkan para penyihir yang juga dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Kemudian mereka akan membuktikan kebohongan Nabi Musa dan kedustaannya di hadapan semua orang. Nabi Musa menjawab, "Tidak masalah bagiku. Aku akan menghadapi kalian di halaman istana pada hari raya kalian." Hari raya tersebut adalah perayaan rutin yang diselenggarakan oleh Fir'aun dan dihadiri oleh semua rakyatnya. Nabi Musa menginginkan agar kompetisi antara dirinya dengan para penyihir dilakukan di hadapan semua orang agar orang-orang dapat melihat mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT dan beriman kepadanya. Fir'aun kemudian memerintahkan kepada bala tentaranya untuk mengumpulkan semua penyihir yang terhebat di negeri tersebut. Maka mereka pun menghadirkan semua penyihir dari setiap penjuru daerah. Sebagaimana diketahui bahwa ilmu sihir pada zaman Nabi Musa tersebar dengan sangat luas. Fir'aun mengumpulkan semua penyihir di hadapannya. Kemudian mereka pun meminta kepada Fir'aun untuk memberi mereka imbalan berupa harta yang banyak jika mereka bisa mengalahkan Nabi Musa.
Fir'aun memastikan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan imbalan yang memuaskan dan mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di kerajaannya jika mereka bisa melakukan hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman, وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, apakah kami akan mendapatkan imbalan jika kami menang? Fir'aun menjawab, ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku. Hingga akhirnya datanglah hari pertandingan yang ditunggu-tunggu. Nabi Musa datang bersama saudaranya Nabi Harun ke tempat pertandingan tersebut. Beliau mendapati Fir'aun, para pengikutnya, serta semua orang dari kaumnya berada di tempat itu. Fir'aun memang telah mengundang semua orang untuk menyaksikan pertandingan ini, karena dia yakin bahwa dia akan mengalahkan Musa dan mempermalukannya. Ketika Nabi Musa bertemu dengan para penyihir, beliau mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Tetapi mereka kemudian berunding dan menyimpulkan bahwa Nabi Musa adalah seorang penipu dan penyihir yang licik yang ingin memperdaya mereka. Mereka pun semakin membenci Nabi Musa dengan hal itu dan berkata, "Hai Musa, mulailah dengan melempar tongkatmu, atau kalau tidak kami yang akan memulainya." Nabi Musa menjawab, "Silahkan, kalian yang memulai duluan." Para penyihir tersebut kemudian mulai melemparkan tongkat dan tali-tali mereka ke atas tanah. Mereka membuat trik sehingga tongkat dan tali tersebut bergerak-gerak sehingga orang-orang mengira bahwa tongkat dan tali itu adalah ular. Hal tersebut adalah pemandangan yang luar biasa yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Nabi Musa sempat merasa takut ketika melihat hal itu. Tetapi Allah SWT menenangkan hatinya dan menyuruh Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Nabi Musa kemudian melemparkan tongkatnya ke atas tanah dan seketika tongkatnya berubah menjadi seekor ular yang besar. Ular itu kemudian mendatangi ular-ular milik para penyihir dan mulai memakannya satu persatu hingga tidak tersisa satupun. Para penyihir pun terkejut melihat apa yang terjadi kepada sihir mereka. Mereka berkata bahwa ular Nabi Musa adalah benar-benar ular, bukan hanya sekedar sihir ataupun sulap. Mereka pun mengaku bahwa Nabi Musa bukanlah seorang penyihir, tapi hal itu membuktikan bahwa beliau adalah benar-benar seorang nabi yang diutus oleh Allah SWT. Hal ini sangatlah mengejutkan bagi Fir'aun. Dia tidak pernah menduga hal ini akan terjadi. Tiba-tiba, para penyihir semuanya bersujud di atas tanah, meminta ampunan kepada Allah SWT dan mengakui kebenaran risalah Nabi Musa alaihissalam. Hal itu mereka lakukan di depan Fir'aun dan kaumnya. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Harun dan Musa. Fir'aun pun marah tidak terkira. Dia meluapkan emosinya kepada para penyihir tersebut, yang telah mempermalukannya di hadapan kaumnya. Dia berkata, berani-beraninya kalian beriman kepada Tuhannya Musa sebelum aku izinkan kalian untuk melakukan hal itu. Kalian tidak lain hanyalah pengkhianat dan Musa adalah pemimpin kalian yang telah mengajarkan sihir kepada kalian yang dilakukan untuk menipu orang-orang dan mengeluarkan penduduk negeri ini dari tanah airnya. Fir'aun kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap para penyihir yang beriman kepada Nabi Musa dan memotong tangan serta kaki mereka. Kemudian menyalib mereka di hadapan orang-orang karena telah mengingkari Fir'aun. Maka menyungkurlah para penyihir itu bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. Setelah kejadian itu, para pengikut Fir'aun dan para menterinya memprovokasi Fir'aun. Mereka berkata, jangan sampai kau biarkan Musa meruntuhkan kekuasaanmu atas rakyatmu, karena jika kau biarkan dia, orang-orang akan beriman kepada Tuhannya Musa dan mengingkarimu. Maka Fir'aun kemudian mengancam akan membunuh para pemuda Bani Israel dan menawan para wanitanya, supaya mereka tidak mempunyai kekuatan lagi setelah itu. Bani Israel pun tidak mempunyai pilihan lain. Mereka pasrah dengan apa yang dilakukan oleh Fir'aun yang membunuh dan menyiksa mereka. Mereka hanya berharap semoga Allah SWT menyelamatkan mereka. Allah SWT berfirman, فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Fir'aun memutuskan untuk membunuh sendiri Nabi Musa sebagai hukuman atas apa yang telah dia lakukan, karena dia khawatir orang-orang akan beriman kepada Nabi Musa dan mengingkarinya. Allah Ta'ala menceritakan kisah ini dalam firman-Nya, وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ. Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa dan suruh dia memohon kepada Tuhannya,
Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu dan menimbulkan kerusakan di bumi. Ada salah seorang gubernur Fir'aun yang juga merupakan keponakannya telah beriman kepada Nabi Musa dan menyembunyikan keimanannya dari orang-orang karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Ketika dia mendengar keputusan yang diambil oleh Fir'aun, dia berusaha untuk mencegahnya. Dia berkata bahwa Nabi Musa tidak melakukan kesalahan yang harus dihukum mati karenanya. Jika dia adalah pembohong, maka kebohongannya pasti akan terbongkar dan dia sendiri yang nanti akan memetik buah kebohongannya. Tapi jika dia jujur, maka akan lebih baik bagi kita jika mengikutinya. Fir'aun menolak mentah-mentah yang dikatakan olehnya dan berkata kepada para pengikutnya, "Kalian hanya boleh melakukan yang aku perintahkan dan hanya akulah yang akan membawa kalian kepada kebaikan." Tentu saja kisah Nabi Musa alaihissalam belum berakhir sampai di sini. Kita akan melanjutkannya dalam video selanjutnya insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk Anda yang belum menyimak kisah ketika Allah SWT berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam tanpa melalui wahyu dan tanpa penghalang, Anda bisa menyaksikannya melalui link video yang tersedia di akhir video ini atau di deskripsi yang dicantumkan dalam keterangan video ini. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.